Selamat malam bagi setiap kita yang sudah bergabung di dalam acara pemahaman Alkitab malam ini melalui aplikasi Zoom. Salam sehat dan luar biasa, karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang luar biasa. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang disertai dan dilindungi Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, tema pemahaman Alkitab pada malam hari ini yaitu mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Ya, pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Nani. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kami. Hingga hari ini kami hidup dan ada itu karena kasih Tuhan yang begitu baik kepada kami. Dan terima kasih untuk kesempatan yang kuberikan kepada kami untuk malam hari ini kami dapat bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Itu juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kami yang patut kami syukuri. Pimpin kami terus Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di jalan-jalan Tuhan, untuk kami senantiasa hidup mengejar perkenanan Tuhan. Dan kami saat ini bersatu hati berdoa untuk pemahaman Alkitab yang Tuhan izinkan terjadi. Dialah Tuhan Kau yang akan berkati pemahaman Alkitab pada malam hari ini, sehingga melalui pemahaman ini setiap kami boleh memiliki iman yang semakin terus bertumbuh, yang pada akhirnya kami boleh memiliki kedewasaan iman. Kami juga berdoa untuk Ibu Nani yang akan melayani. Dialah hikmat yang dari Tuhan saja yang akan Kau berikan, sehingga Bu Nani apapun yang keluar dari lidah bibirnya boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh kami pahami dan boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada malam hari ini belum bisa bergabung dengan kami. Dialah Tuhan Kau yang akan terus memberkati setiap mereka dan memberikan kerinduan untuk di lain kesempatan boleh bergabung dengan kami. Terima kasih Bapa, dialah Engkau yang akan mentahirkan kami dengan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa kami ini. Amin. Ya, untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Nani. Ya, terima kasih Bu Mevi. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara semuanya. Bersyukur sekali untuk saat malam hari ini kita kembali dipertemukan secara virtual melalui aplikasi Zoom untuk kita belajar dan lebih banyak sharing tentang pelayanan yang sudah kita kerjakan bersama. Ya, ini kalau dilihat dari personil-personilnya masing-masing sudah terlibat dalam pelayanan, dan kita juga masing-masing bisa melihat. Harapan saya sih ada yang lain yang bisa ikut gabung gitu ya. Ya, sekali lagi kita nggak tahu alasannya apa gitu loh ya. Kalau murid-murid saya kalau diajak meet kayak gitu, dari 32 peserta yang hadir cuma 15, nanti japri, Bu maaf saya enggak punya kuota gitu ya. Ya, tapi kalau jemaat kita kayaknya ya tidak seperti itu. Ya, kita doakan saja untuk kesadaran itu ada dimiliki oleh masing-masing jemaat kita. Ya, terima kasih Bu Nora juga sudah ikut gabung bersama dengan kami. Kita akan belajar untuk memahami firman Tuhan pada saat malam hari ini. Bisa diperhatikan atau dilihat di layar Bapak Ibu? Bisa. Oke, ya. Hari ini tema yang kita mau bahas adalah mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mevi ya. Kita akan bersama menyimak Yunus 3 ayat 10 sampai dengan 4 ayat 11 ya. Yunus 3 ayat 10 sampai dengan 4 ayat 15. Ya.
Saya akan bacakan untuk kita semua Yunus 3 ayat 10 sampai dengan 4 ayat 11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Ayat yang kelima, Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan, dan terlebih kita dimampukan untuk bisa melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Ya, Bapak Ibu, tema untuk malam hari ini ada benang merahnya atau kesinambungannya dengan tema khotbah minggu kemarin. Ya, minggu kemarin kita diajar satu pelajaran bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Ya, semoga masih fresh ya, terngiang di pikiran kita. Bagaimana kita harus bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nah, malam hari ini kita diajar untuk mencintai pelayanan yang Allah percayakan. Mencintai. Ada 3 tujuan yang kita mau capai. Yang pertama, kita diajar untuk memahami bahwa setiap orang percaya itu dipanggil untuk melayani. Yang kedua, kita mampu mencintai pelayanan kita, apapun itu bentuk yang dipercayakan kepada kita.
Kemudian yang ketiga, kita termotivasi untuk melayani dengan sepenuh hati. Karena Allah menyertai setiap kita dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di era modern sekarang ini, kita bisa melihat ada beberapa hal positif, ya. Hidup dipenuhi dengan kemudahan, ya. Hidup dipenuhi dengan kemudahan. Misalnya saja, kalau dulu ya zaman saya masih SMP, bahkan sampai masih di Pemalang 95-an itu, kalau mau kirim kabar via surat gitu ya, tulis surat gitu ya. Atau kalau telepon pun harus pergi ke tempat-tempat khusus yang disediakan telepon umum. Tetapi di zaman modern ini kita bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat yang tempatnya sangat-sangat jauh dengan menggunakan chat, ya, atau bisa juga dengan menggunakan video call. Ya. Dan bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, kita bisa menikmati fasilitas Zoom, ya. Kita bisa ber-PA secara virtual, gitu. Kita bisa saling tatap muka. Ini satu hal yang kita bisa nikmati di era modern ini. Tetapi akibatnya apa? Kita cenderung untuk memiliki pola hidup yang instan, ya. Pola hidup yang praktis, ya. Nggak mau yang ribet-ribet. Makanya sekarang semua yang berbau instan gitu ya, makanan, minuman itu sangat digemari karena orang tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa mengkonsumsi itu. Nah, demikian pula dengan dunia pelayanan. Kecenderungan kita memilih pelayanan yang menurut kita mudah, ya. Pelayanan yang saya sukai, ya. Tetapi tidak belajar untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, atau pelayanan yang berdasarkan kehendak Tuhan. Dan sayangnya situasi ini dianggap orang menjadi lumrah gitu ya, dianggap orang menjadi biasa. Ya. Seringkali mungkin kita ya di sini masing-masing pernah mengajak atau mendorong sahabat, teman, ya, ketika kita melihat, oh si A mempunyai karunia ini, si A mempunyai talenta ini, kita ajak, karena bisa suaranya bagus, yuk mimpin pujian di MC, kalau dulu ada persekutuan kemis, atau jadi PNK, ya. Yang bisa main musik, diajak, yuk main musik, ini organisnya minim sekali, kurang, ya. Dan banyak lagi gitu ya, kita bidik langsung gitu ya. Seringkali ya kita hanya meminta begitu saja, tetapi kita tidak mendorong orang tersebut untuk mencari kehendak Allah agar pelayanannya itu menjadi pelayanan yang berdampak. Ya. Pelayanan berdampak ini tentunya bukan semata-mata untuk orang-orang yang kita layani, tetapi terlebih untuk diri kita. Ini pelayanan yang kita kerjakan harus berdampak untuk diri kita dan juga untuk orang-orang yang kita layani. Untuk diri kita, ya kita tentunya harus semakin memiliki kehidupan yang menyerupai Kristus, agar orang-orang yang kita layani pun juga mereka memiliki kehidupan yang menyerupai Kristus. Ya, kita mau simak sebentar untuk Markus ya.
firman Tuhan yang terdapat di dalam Markus 10 ayat 45 ya. Markus 10 ayat 45 firman Tuhan di situ dituliskan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu, ini mengingatkan kepada kita, ya, setiap orang yang percaya itu dipanggil Allah untuk melayani Allah dan melayani sesama. Tuhan juga menghendaki kita melakukan tugas pelayanan itu dengan bertanggung jawab. Ya. Tidak asal-asalan. Ya. Ketika kita sudah oke, aku siap untuk melayani, berarti kita harus berani untuk bayar harga. Atau ada harga yang harus kita bayar. Kita mungkin akan istilahnya mengorbankan banyak hal ketika kita melayani. Ya, entah pengorbanan tenaga, entah pengorbanan waktu, entah pengorbanan pikiran, ataupun materi. Ya. Itu kita tidak pungkiri. Ya, dalam melayani kita harus berani untuk bayar harga, untuk berkorban, sesuai dengan apa yang kita punya. Nah, melalui pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kita mau belajar untuk mencintai setiap pelayanan. Kita mau belajar untuk mencintai setiap pelayanan yang dipercayakan kepada kita, tidak hanya bermodalkan karunia, tidak hanya bermodalkan talenta. Ya. Apa kunci ya, supaya kita bisa mencintai? Ya. Kasih tentunya. K-A-S-I-H. Kasih. Ya. Kasih kepada Tuhan itu menjadi bahan bakar yang utama supaya kita terus bertekun dalam pelayanan. Saya bisa gambarkan sebuah kendaraan. Ya, kendaraan itu kalau mesinnya oke, ya, bodinya juga oke, tetapi tidak ada bahan bakarnya, ya mungkin caranya didorong itu ya, tetapi kan tidak akan bisa berfungsi dengan baik, ya, tidak akan berfungsi dengan optimal. Nah, kasih menjadi bahan bakar untuk kita bisa bertekun dalam pelayanan. Nah, dari bacaan yang tadi kita sudah perhatikan bersama, Yunus 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Ya. Dan tentunya kisah Yunus ini sudah sangat familiar sekali di ingatan kita. Ya, kita sedikit kilas balik, ya, mengingat sekolah minggu ya. Diceritakan di Yunus bahwa ada seorang nabi yang menerima panggilan Allah. Dia menerima panggilan Allah untuk menyerukan seruan pertobatan kepada penduduk yang ada di kota Nineweh. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Yunus malah pergi, melarikan diri ke Tarsis. Yunus tidak mau pergi ke Nineweh, karena pikirnya Nineweh itu termasuk ke dalam wilayah bangsa Asyur yang itu sangat bermusuhan dengan bangsa Israel. Yunus berpikir, kenapa harus pergi ke bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel? Kenapa tidak disuruh pergi ke bangsa Israel saja, yang itu merupakan umat pilihan Tuhan? Yunus tidak belajar untuk mengerti
bahwa Allah itu mencintai semua bangsa. Kemudian yang kedua, kemudian Tuhan mendatangkan badai besar ketika Yunus melakukan pelarian ke Tarsis. Ya, Yunus sadar, wah, badai ini terjadi karena saya. Dia sadar, kemudian dia minta dicampakkan ke dalam laut. Dan Yunus ditelan ikan besar selama 3 hari. Kita melihat di sini bahwa Allah tidak menyukai penolakan yang dilakukan oleh Yunus. Dan di dalam perut ikan, Yunus menyadari akan kekeliruannya tadi. Allah mendengar penyesalan Yunus, dan akhirnya Yunus diselamatkan. Dia dimuntahkan dari perut ikan tersebut. Di sini diperlukan sebuah kerendahan hati untuk mengakui kekurangan. Kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Dan ini membutuhkan waktu untuk berbenah. Yunus membutuhkan waktu 3 hari untuk bisa menyadari itu, untuk bisa membenahi kekeliruannya itu, dan kemudian dia belajar untuk mengerti yang menjadi kehendak Allah. Yunus kemudian pergi ke kota Niniwe dan menyerukan pertobatan seperti yang Tuhan sudah mintakan untuk Yunus lakukan. Penduduk Niniwe mendengar apa yang disampaikan oleh Yunus dan mereka bertobat. Mereka berbalik dari perbuatan-perbuatan yang sebelumnya. Dan ini membuat Allah menyesal dan tidak jadi atau mengurungkan hukuman yang akan diberikan kepada Niniwe. Aleh-aleh Yunus senang, ya, tetapi sebaliknya Yunus tidak senang. Ya. Ketika penduduk Niniwe bertobat, ya, mestinya senang gitu ya, tetapi Yunus tidak senang. Justru dia kesal. Ya. Dia marah kepada Tuhan. Dia mengungkapkan alasan. Yunus sampaikan, Yunus kenal Tuhan. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tuhan itu tidak bakalan istilahnya menghukum, ya. Dengan kondisi seperti itu, dengan melihat yang seperti itu, Yunus justru dia ingin mati saja. Dia sangat-sangat tidak suka dengan pertobatan yang dialami oleh penduduk Niniwe. Nah, kemudian apa? Yunus meninggalkan Niniwe. Dia tinggal di sebelah timurnya. Dan di situ, ya, atas penentuan Tuhan ada pohon jarak. Ya, pohon jarak yang tumbuh menaungi Yunus. Dan dengan pohon jarak tumbuh itu, Yunus merasa adem, Yunus merasa teduh, dia senang sekali. Tetapi atas perkenan Tuhan pula, pohon jarak itu mati. Ada ulat datang, istilahnya, menggerek, grogoti gitu ya. Grogoti, dan akhirnya layu kemudian mati. Ketika ada panas terik, Yunus kembali kepanasan, dia kembali merasakan lesu, dia ingin mati saja. Di Yunus tuh gampang banget gitu ya, pengen mati ketika dia mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Yunus kembali marah kepada Tuhan karena pohon jarak itu. Nah, Bapak Ibu, pada bagian yang terakhir tadi, ayat yang ke-10 ya, Yunus 4 ayat 10, lalu Allah berfirman, ya, Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam 1 malam dan binasa dalam 1 malam pula.
Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Pada ayat ini, ya, Tuhan menyadarkan Yunus. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan, termasuk penduduk Nineve. Dan Tuhan begitu mengasihi manusia. Nah, Allah berjuang ingin melindungi umatnya, supaya manusia ini memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Allah ingin manusia bertobat dari kesalahannya. Allah ingin penduduk Nineve yang tidak mengenal Allah itu juga diselamatkan. Pelajaran ini yang diberikan Allah kepada Yunus. Jadi sebenarnya kemarahan Yunus terhadap pohon jarak itu tidak layak. Karena apa? Yunus tinggal menikmati saja. Dia tidak menumbuhkan, ya. Dia tidak memelihara, dia hanya menikmati saja. Lah, dia yang cuma bisa menikmati ketika pohon jarak itu mati, gelone luar biasa, bahkan pengen mati juga gitu ya. Apalagi Allah yang sudah menciptakan manusia, termasuk penduduk Nineve. Allah begitu peduli, Allah begitu mengasihi orang-orang Nineve agar mereka bertobat dan juga berbalik kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, mungkin kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yunus. Ya, kita marah, kita kecewa, karena pelayanan kita tidak didukung oleh saudara-saudara yang lain. Kita mungkin marah atau kecewa saat kita melihat kok pelayanan saya tidak ada dampaknya ya, kok pelayanan saya tidak ada efeknya ya. Baik itu ke diri sendiri atau ke orang lain. Seolah pelayanan kita menjadi sia-sia. Kita marah atau kita kecewa saat pelayanan yang kita kerjakan tidak mendapat dukungan atau ya tidak melihat dampak efek yang ditimbulkan. Saya sedikit share saja, nanti yang lain saya minta Bapak Ibu untuk bisa share ya. Beberapa minggu yang lalu ya, saya tuh punya grup WA gitu ya, grup WA alumni PMK FKIP gitu ya. Kita memang dari berbagai denominasi gereja ya, dan setiap hari ada temen yang nge-share renungan gitu ya, nge-share renungan. Suatu ketika share renungannya itu rombongan itu, ada yang beberapa nge-share gitu, dan kemudian ada beberapa istilah yang kalau di karismatik itu biasa gitu ya. Tetapi untuk yang mungkin GKJ gitu, hal tersebut kurang begitu dimengerti, dipahami, dan akhirnya kata itu dibuat sebuah guyonan gitu ya, dibuat sebuah guyonan. Nah ini membuat teman ini mengingatkan, bahwa kita menghargai ya, dari masing-masing denominasi. Jangan sampai sebuah bahan renungan kok jadi dibikin guyonan. Nah, kemudian jadi rame begitu, akhirnya suasana grup itu jadi tidak teduh, tidak nyaman gitu. Kemudian japri ke saya, "Weslah, saya tidak akan kirim lagi renungan gitu." Nah, saya ingatkan, ya kembali kita lihat apa motivasimu gitu ya.
Kalau kita punya motivasi yang benar, ya, kita diberkati dengan renungan itu dan kita berharap untuk orang lain juga diberkati, ya lanjutkan gitu loh, lanjutkan gitu. Nah itu berjalan 2 harian off gitu, bener-bener off gitu. Tapi suasana di grup itu jadi benar-benar tidak nyaman. Tapi kemudian dia dapat firman Tuhan yang sekaligus menegur, oh ini saya salah. Kemudian dia sampaikan ke saya mau share lagi apapun respon teman-teman nanti. Ya, saya percaya ada banyak yang juga terberkati. Dan puji Tuhan, dia kembali memiliki semangat lagi untuk membagikan renungan dan kembali grup merespon dengan baik, dan puji Tuhan itu bisa berjalan berlangsung sampai hari ini, adem ayem lagi, teduh lagi gitu ya. Jadi kita kembali melihat motivasi kita ketika kita melakukan sebuah pelayanan. Kisah Yunus ini mengingatkan kita bahwa kita itu tidak layak marah, kita itu tidak layak untuk kecewa. Kalau kita marah, kita kecewa, berarti kita itu punya tendensi lain. Ya, kita punya harapan. Kita mengharapkan ada timbal balik. Kita mengharapkan pujian. Kita mengharapkan balasan. Ya, dan itu tentunya bukan pelayanan yang benar. Ya. Nah, Bapak Ibu, kendala kita ketika kita melayani tentunya tidak sekedar dari luar, orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi juga dari dalam diri kita. Jadi kita juga harus terus koreksi. Apa sih motivasi saya ketika saya melayani Tuhan? Dan kita harus benar-benar memiliki pemahaman. Saya melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani saya. Saya melayani karena saya rindu untuk bisa terus mempermuliakan Tuhan. Nah, pemahaman itu harus terus kita miliki. Apapun situasi atau keadaan hati kita, kita harus terus melayani. Nah, pengaruh-pengaruh dari luar tadi, ya, orang-orang, dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga, entah itu rekan-rekan sepelayanan kita, atau bisa juga sarana-prasarana juga itu akan sangat berpengaruh. Atau kondisi alami pada saat sekarang ini di masa pandemi COVID-19, ini juga akan tentunya mempengaruhi pelayanan kita. Nah, kita harus perhatikan dan kita harus tanamkan sikap melayani itu harus berangkat dari, saya sudah tuliskan sini, iya, sikap melayani itu harus berangkat dari gerakan hati, ya, gerakan hati yang pernah merasakan, mengalami indahnya karya penyelamatan, indahnya penyertaan Allah di dalam hidup kita. Nah, kalau itu tidak kita miliki, maka pelayanan yang kita lakukan ya pelayanan yang akan biasa-biasa saja. Jadi harus muncul dari gerakan hati. Oh, Allah sudah mengasihi saya. Allah sudah menyelamatkan saya. Allah sudah melayakkan saya. Dan dia menyertai saya. Kemudian yang kedua, sikap melayani itu harus berangkat dari hati yang mencintai pelayanan. Ya. Pelayanan apapun yang dipercayakan kepada kita. Kita jangan melihat, oh itu cuma pelayanan yang simple. Oh itu pelayanan yang luar biasa. Apapun yang dipercayakan kepada kita, itu satu bentuk anugerah yang luar biasa. Nah, kita harus berusaha untuk setia melayani tanpa tergantung situasi yang ada. Ya, entah pelayanan yang simpel atau pelayanan yang lebih luas lagi, kita harus setia melakukannya. Kemudian
hati yang mencintai pelayanan tadi saya katakan, susah ataupun senang, keadaan hati kita harus tetap melayani. Tidak tergantung, ya nek mood aku oke, melayani. Tapi nek ndak lagi mood, ya udah, ndak. Ya. Nah, kalau seperti itu ya bikin susah yang lain. Ya, ketika sudah terjadwal, nah, pas ndelalai moodnya ndak bagus, tinggal begitu saja, kacau gitu ya. Jadi susah, senang, pelayanan harus tetap jalan. Kemudian yang ketiga, belajar mencintai apa yang dicintai Tuhan. Tuhan mencintai umat manusia. Maka kita pun harus belajar mencintai orang-orang yang ada diizinkan dekat dengan kita. Yang ada dari keluarga kita, di gereja kita, atau mungkin dalam lingkungan pekerjaan kita, karyawan. Kita belajar untuk mencintai mereka, karena Tuhan juga mencintai mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk saat malam hari ini, ya, kenapa saya minta PA-nya lewat Zoom? Karena apa ya? Ini akan lebih kuat kalau dilengkapi sharing dari masing-masing pengalaman pribadi Bapak Ibu, khususnya ketika kita melayani Tuhan. Ya. Nah, sebelum sharing nanti ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan bersama. Ya. Yang pertama, apa tujuan dan motivasi pelayanan kita? Ya. Apa tujuan dan motivasi pelayanan kita yang kita kerjakan pada saat sekarang ini? Nah, dipersilahkan yang mau mulai untuk menjawab. Ya. Ayo jawab. Ya, jawab. Ayo jawab. Kalau ada saya mau. Iya, silahkan. Yang pertama dulu ya, tujuan dan motivasi pelayanan kita. Kalau menurut saya, tujuan dan motivasi pelayanan kita selalu harus kristosentris. Harus selalu untuk kepentingan Tuhan. Jadi banyak orang itu salah kaprah. Dia itu bukan ke kristosentris, tapi ke egosentris. Banyak orang pelayanan, tapi tujuan pelayanannya itu kepada dirinya dia sendiri. Satu, mencari keuntungan, mencari popularitas, mencari pujian manusia, mencari pengaruh. Siapa sih orang yang nggak senang dipuji? Misalnya, Mbak Nani ini bagus sekali loh renungannya, pelayanannya. Saya kenal Mbak Nani sejak Mbak Nani belum menikah. Pelayanannya tulus, tanpa pamrih, dari pagi sampai malam terus. Banyak, saya sangat appreciate lah dengan pelayanan Mbak Nani. Nah, kalau saya memuji Mbak Nani seperti itu, siapa yang tidak senang coba? Ya kan? Saya pun senang dipuji seperti itu. Nah, tapi motivasi pelayanan kita apakah mencari pujian manusia yang seperti itu? Kalau kita mau jujur, ya mungkin mayoritas orang itu melayani kalau dilihat orang kan. Coba misalnya ya, saya pernah melayani satu kelas PA. Nah, kelas PA-nya itu banyak yang hadir, pernah juga sampai ratusan. Saya senang. Nah, di saat yang lain, saya melayani diundang ke luar kota, yang datang sedikit sekali. Seperti malam hari ini lah, misalnya cuma 10. Saya jadi lemas. Terus terang jadi lemas. Aduh, jauh-jauh. Sudah persiapan, kok sih datang sedikit toh. Tua-tua meneh, orang mudeng, ngantukan wonge. Nah, akhirnya saya justru berpikir,
motivasi saya melayani itu betul apa tidak. Jadi yang pertama itu harus kristosentris, ya, untuk kepentingan Tuhan. Nah, yang kedua, motivasi tujuan pelayanan kita itu harus merubah pola pikir orang. Jadi kalau kita hanya melayani untuk menyenangkan telinga, itu gampang, bikin khotbah yang lucu-lucu, nah, itu gampang itu seperti itu. Tapi tujuan dari kita melayani Tuhan, dalam arti khususnya kita menyampaikan kebenaran, itu untuk merubah mindset, merubah pola pikir, metanoia, perubahan pola pikir, menobatkan orang yang sesat kembali kepada Kristus. Itu kalau menurut saya seperti itu, Mbak Nani. Oke, terima kasih Pak Asahel. Oke, yang lain, ya, tadi Pak Asahel harus Kristus Center. Ya. Monggo, yang lain. Kris, mana nih suaranya? Ya, saya coba. Ya. Ya, sebetulnya pertanyaan atau panduan diskusi yang nomor 1 ini kelihatannya klise. Jadi di situ kan apa tujuan ataupun motivasi saudara melayani. Jadi sebetulnya betul yang tadi dikatakan Pak Asahel, bahwa seringkali ya kalau kita mau jujur-jujuran, tujuan seseorang melayani itu biasanya modus. Dan itu selalu ya untuk keuntungan diri sendiri. Katakanlah ada orang yang ngomong, apa tujuanmu atau motivasimu melayani? Aku ingin jadi berkat. Nah, tapi coba kita jujur di belakang itu. Apakah betul murni ingin jadi berkat? Ya, katakanlah kita sudah melayani dan akhirnya jadi berkat. Ada kepuasan tersendiri, betul ya? Ketika kita melayani, sukses, jadi berkat, itu ada kepuasan tersendiri. Nah, di situ kemudian, ya, kalau kita mau jujur, kita langsung ngomong, betul kan? Hebat kan aku? Tanpa aku, ora bisa kayak kie. Memuaskan ego. Jadi memuaskan ego, ya. Jadi betul yang dikatakan Pak Asahel tadi, bahwa sebetulnya kalau kita mau jujur, kita harus terus memperbaiki diri, ya, harus semakin serupa dengan Kristus yang melayani tanpa tendensi apapun, dan itu tidak mudah, ya, karena kecenderungan kita sebagai manusia itu pastilah selalu apa fokusnya adalah diri kita, ya. Untuk eksistensi itu banyak sekali. Berapa banyak orang yang melayani itu hanya untuk eksistensi. Mungkin keuntungan materi, ya apalagi kalau pelayanan di gereja, malah seringnya tombok ya. Tapi eksistensi diri loh, pengakuan, ya, pengakuan dan apa ya, dan puji. Orang itu paling senang dipuji. Dan orang itu paling tidak suka kritik. Nah, sehingga untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, saya rasa kita harus terus belajar, siapapun kita, ya, karena ini tidak mudah, ya. Kalau mau jujur-jujuran, pasti tetap ada motif-motif pribadi. Walaupun tadi seperti tadi saya katakan, kepengen jadi berkat. Apakah pure jadi berkat? Ya, ketika jadi berkat ada kepuasan tersendiri, dan akhirnya yaitu kalau kita tidak hati-hati akan muncul kesombongan, akan muncul bahwa ini loh hasil karyaku. Jadi mari untuk yang nomor 1 ini saya mengajak
teruslah belajar, belajar untuk melayani tanpa pamrih, melayani dengan tulus, ya. Dan ini proses sampai kita dipanggil Tuhan nanti, proses yang tidak pernah berhenti. Itu Mbak Nanik dari saya. Ya, terima kasih Pak David. Ya, masih ada yang mau melengkapi tadi dari Pak Asahel. Kita harus Christus Center ya. Pelayanan kita harus tertuju untuk menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan ego kita. Dan itu membutuhkan proses. Yang namanya proses tidak cuma sekedar orang membalikkan telapak tangan, tapi butuh waktu. Seperti tadi halnya Yunus ketika dia melakukan penolakan, dia butuh proses untuk menyadari itu. Ya, proses ya. Terima kasih. Masih ada yang nambah? Kalau tidak, lanjut ke yang nomor 2. Ya. Apa yang saudara lakukan saat menjumpai kesulitan dalam pelayanan? Mutung. Ya, mutung. Apa yang kita bisa lakukan saat kita menjumpai kesulitan dalam pelayanan? Saya, Bu Nani. Iya, silahkan Bu Mevi. Ya kalau saya pas melayani jadi PNK, ada lagu sulit tuh kadang saya ya belajar dan berdoa, Tuhan mampukan saya, ada lagu sulit gitu. Saya kadang ngomong seperti itu. Ya pada akhirnya ketika pas tampil ya puji Tuhan diberi kelancaran gitu. Ya minta Tuhan lah untuk menuntun kita, apalagi pada saat itu beberapa tahun lalu ketika majelis jemaat mengalami masalah, yaitu memerlukan pergumulan yang luar biasa sampai seminggu itu ya, doanya itu saja untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ya libatkan Tuhan ya untuk segala sesuatunya. Itu saja. Ya, melibatkan Tuhan. Kemudian kalau kaitannya dengan hal-hal yang praktis, kita harus berlatih lebih banyak lagi. Ada yang lain yang pernah dialami saat menjumpai kesulitan di dalam pelayanan? Saya pasti mau jawab, tapi nunggu yang lain dulu. Jangan saya terus nanti kok. Boleh. Ada Bu Nora, ada Pak Chandra, ada Pak Kris, ya. Pak Toto. Saya bisa, Bu. Iya, bisa Bapak. Ya, semua orang pasti punya kesulitan ya. Ya, seperti saya sebagai guru kayak jenengan kan mesti kesulitan itu mesti ada. Ya, yang saya lakukan dalam pelayanan, nah, kesulitan itu kan bisa dari diri sendiri. Misalnya keterbatasan kemampuan pengetahuan. Nah, makanya untuk menghindari kesulitan dari saya sendiri, saya minta bahannya jauh-jauh hari dari Bu Nani. Betul, Bu? Yeah. Ya. Saya nggak takut dimarahi, kok rewel men. Siato jaluk. Ya saya sebisa mungkin ya saya tampil pelayanan itu sebaik mungkin. Jadi jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan kan Tuhan tahu. Nah, saudara-saudara tahu, yang lebih tahu dulu ya Tuhan dan diri saya sendiri. Ya, kesulitan itu dalam membawakan firman ya, itu yang saya alami itu ya,
kalau saat mengalami kesulitan ya saya doa minta pertolongan Roh Kudus. Nah, pengalaman saya itu saat saya membawakan firman atau membuat renungan itu seolah-olah Tuhan menuntun gitu loh. Semula yang tidak saya terpikirkan, itu kok saya bisa berpikir seperti ini ya gitu loh. Itu kesulitan yang saya jumpai dalam pelayanan. Dengan partner, misalnya dengan pembawa lagu, sebisa mungkin saya jauh-jauh hari sudah memberikan lagunya. Jadi sama-sama enak, jangan mepet baru memberi lagu. Pasti partnernya merengut. Ya, kalau senyum kan, waduh, kerjasamanya bagus. Gitu. Ya, sementara dari saya itu dulu. Oke, ya, kesulitan yang dihadapi Pak Chandra sudah disikapi dengan persiapan yang lebih, ya. Tentunya bukan supaya kita tampil oke saja, tetapi itu sesuatu yang bisa tadi memberikan dampak ya untuk kita dan terlebih untuk yang kita layani. Terima kasih. Yang lainnya. Saya Mbak. Ya, boleh. Ya, seperti pembinaan majelis kemarin tetap berarti komitmen. Jadi ketika kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan itu ya menjumpai kita, ya kecenderungan orang kan biasanya marah sama Tuhan, rasa Tuhan tidak adil, aku wis melayani tenanan no, malah jadinya seperti ini, ya dipaito, sudah banyak tombok tenaga, tombok materi, tombok apapun, mengorbankan kepentingan pribadi, tapi hasilnya malah dipaito, kadang tidak kebenaran, kita tidak bisa menyenangkan banyak orang, gitu ya. Kita akhirnya marah sama Tuhan seperti Yunus itu tadi. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa, artinya bahwa kita bisa menghadapi semua tantangan ataupun kesulitan dalam pelayanan itu, kembali ingat komitmen kita. Komitmen kita sih melayani apa gitu loh. Apa komitmen kita? Ya, menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Kalau menyenangkan diri sendiri, tidak usah melayani di gereja. Karena melayani di gereja itu tidak bisa untuk menyenangkan diri sendiri. Kita kemarin di dalam pembinaan saya ngomong, kalau kita melayani bos, kerja di winner gitu, ya bosnya cuma Pak Asael, melayaninya cuma satu orang Pak Asael. Lah di gereja itu kita melayaninya, kalau katakanlah Pemalang 200-250 orang, kita melayani 250 orang. Bosnya segitu banyaknya, yang satu minta A, yang satu minta B, yang satu minta C, ya pokoknya 250 permintaan. Nggak bisa kita menyenangkan semua. Nah, kembali ketika kita dibenturkan dengan kesulitan tersebut, kalau kita tidak berpegang teguh kepada komitmen, ya wis, mutung. Lebih baik nggak usah melayani. Ya, nah untuk itu komitmen, ya. Mengingat komitmen kita melayani itu untuk apa? Untuk melayani Tuhan atau melayani diri kita sendiri? Itu saja Mbak, komitmen. Ya, terima kasih, mengingat komitmen kita. Oke, Pak Sahel tadi. Tuhan mengutus Yunus ke Niniwe. Niniwe itu kan identik dengan orang-orang yang sesat, ya. Berarti Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Amin ya Mbak Nani ya. Amin, ya. Ya, tipologi yang sama, Tuhan mengutus kita ke dunia ini untuk melayani orang-orang yang
suci apa yang berdosa? Pastinya kan orang-orang berdosa juga, ya toh. Nah, kalau orang-orang yang berdosa itu biasanya angel-angel, Mbak Nani. Bener enggak? Kita tuh semakin ketemu dengan banyak orang, ya, dan orang-orang itu, apalagi zaman seperti ini, mungkin ini sudah zaman akhir lah ini ya, zaman modern seperti itu, semakin banyak orang yang pintar, semakin orang yang pintar ini, semakin punya ego yang tinggi, ya kan, semakin rewel-rewel. Coba, zamannya kita sekolah saja, kita sebagai murid ini, saatnya Mbak Nani sama saya sebagai murid di sekolah, sama murid-murid sekolah sekarang yang jadi muridmu, Mbak, angel di. Sekarang. Ya kan? Saya masuk gereja-gereja kuno zaman dulu, ya, itu lebih gampang dikendalikan jemaatnya daripada gereja-gereja besar, banyak maunya, orangnya pintar-pintar, kritis-kritis, tapi belum mengalami perubahan pola pikir, belum mengalami metanoia itu, belum bertobat dalam arti yang sesungguhnya. Nah, orang-orang yang dilayani seperti ini, semakin dia kaya, semakin dia pintar, semakin dia punya pengaruh, semakin sulit untuk dibenarkan. Kadang kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan saja, dia itu gini, ngomong apa kon? Tapi seolah-olah itu responnya sudah seperti itu loh, ngomong apa kon? Bocah wingi sore apa ngomongin? Nah itu. Nah, kembali lagi, seperti Yunus, dia kan mengambil sikap yang salah, dia marah kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau compare sama Rasul Paulus, sama rasul-rasul lah, bukan hanya Paulus saja, dia melayani itu tantangannya banyak, terutama Rasul Paulus sampai di penjara bawah tanah, ya kan, mengalami karam kapal, dirampok, sampai akhir hidupnya itu dianiaya, ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng hidup-hidup, tapi dia tetap komitmen seperti tadi Boksu ngomong, tetap komitmen. Nah, sehingga kita bisa ngomong, sekarang aku tahu bahwa Allah ikut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Besi menadamkan besi, manusia menadamkan sesamanya. Karena saya juga manusia berdosa. Pada saat Tuhan mengirim saya untuk melayani sesama, melayani Tuhan dan sesama, yang sama-sama orang berdosa, pasti saya akan dibenturkan dengan sesama. Dan ini saya alami di gereja saya yang kemarin, ya 2 tahun yang lalu, saya aktif melayani. Tapi pada saat saya menyuarakan kebenaran, nah benar tapi yang saya sempat main di pastori, sempat sedikit sharing sama Boksu Kasih. Pada saat kita menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu menyinggung kepentingan seseorang, bisa merasakan kan? Misalnya kayak gini, misalnya loh, ini saya hanya misalnya Mbak Nani, ya. Misalnya ada seorang yang suka main perempuan, selingkuh gitu ya. Nah, saya menyampaikan kebenaran itu tentang kesucian hidup. Dia bisa jengkel enggak sama saya? Karena kepentingannya terusik. Pada saat ada orang yang suka korupsi, misalnya ya, suka nipu orang, suka korupsi, dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menempelak dia. Padahal saya anggap ini benar. Nah, itulah gesekan-gesekan itu ada. Dan itu pun pada saat gesekan itu pun respon saya juga harus benar. Seringkali karena kita merasa kita lebih benar dari orang lain, sehingga pada saat kita dikritik pelayanan kita juga bisa bahasa pemalangin bergenggeng karena merasa benar, merasa kuat, merasa ya lebih baik daripada orang itu. Nah, kuncinya adalah kalau menurut saya, ya menundukkan diri. Pada saat kita melayani pun, khotbah yang paling baik adalah perubahan diri kita. Pada saat saya bisa melayani sesama, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
tapi firman Tuhan yang saya sampaikan tidak bisa mengubah hidup saya, buat apa? Ya kan? Ngomong saya khotbah terus, saya ngajar terus, tapi hidup saya tidak berubah. Saya pengen orang lain berubah, tapi diri saya tidak berubah. Buat apa? Khotbah yang terbaik, makanya saya sekarang juga tidak ambisi apapun, saya harus menundukkan diri, saya tidak boleh berambisi untuk tampil sebagai pengajar, tidak boleh. Yang penting hidup saya berubah. Nah, itulah khotbah yang terbaik, itulah pelayanan yang terbaik. Kita bisa mengampuni orang lain, itu juga pelayanan. Pelayanan itu tidak harus menjadi worship leader, tidak harus menjadi majelis jemaat, tidak harus menjadi pengkhotbah. Pelayanan itu banyak dan sangat luas. Jadi kita harus menundukkan diri dan kita berubah dulu sebelum kita merubah orang lain. Demikian. Ya, terima kasih Pak Asael sudah melengkapi. Jadi kita tidak mungkiri ya, ketika dalam pelayanan kita mesti akan menjumpai yang namanya kesulitan atau benturan-benturan tadi. Tapi satu hal, kita harus terus belajar. Ya, sepanjang kita masih diizinkan untuk ketemu dengan banyak orang, yang namanya masalah, kesulitan itu akan tetap ada, tapi kita kembali ingat komitmen awal kita melayani itu bagaimana. Masih ada yang mau menjawab yang nomor 2? Oke. Kalau tidak, ke nomor 3. Nah, ini. Pernahkah ya kita marah, kita kecewa ketika kita melayani? Kalau pernah, ya, bagaimana kita menyikapinya? Ini angel jawabnya. Halo? Iya. Halo? Iya, silahkan. Kalau selama melakukan tugas-tugas pelayanan, memang banyak bermacam-macam kesulitan ya. Tapi yang saya marah itu bukan ya marah pada diri sendiri. Sudah mempersiapkan dengan baik, misalnya dikasih tugas renungan, sudah menyampaikan sesuai dengan kemampuan, namun kadang-kadang marah karena tidak bisa menerapkan firman yang disampaikan itu dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Saya kok tidak bisa seperti Pak David, Mbak Nani, atau Pak Asael gitu ya, atau Pak Chandra. Saya merasa marah, menyalahkan diri sendiri gitu. Nggak bisa hidup selaras. Padahal saya ini diberi tugas ya, menyampaikan renungan gitu, menyampaikan melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Nah itu kadang-kadang saya di situ marah terhadap diri sendiri. Saya juga kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya kok nggak bisa seperti si A, si B ya. Saya kadang hasilnya tidak bagus, seringkali justru malah menjadi bahan ejekan bagi anggota keluarga atau juga buat teman-teman pelayanan atau teman-teman di luar pelayanan ya. Lah kamu khotbah ABC tapi kamu sendiri hidupnya enggak ABC. Ya mungkin bagi teman-teman yang punya pengalaman bagaimana mengatasi marah terhadap diri sendiri, karena memang belum bisa melaksanakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dicoba, gagal lagi. Itu. Iya. Ya gimana ya, memang kalau marah sama diri sendiri itu parah. Kita justru harus mengawali, kita harus berdamai dulu dengan diri kita. Ketika kita dengan diri sendiri sulit untuk bisa berdamai, ya itu akan juga sulit kita bisa melakukannya kepada orang lain. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Kris,
tadi Pak Asal juga sudah singgung, yang namanya khotbah itu sebenarnya hidup kita itu sendiri. Jadi sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, ya biarlah firman itu terlebih dahulu mengoreksi kita. Ya, terlebih dahulu mengoreksi kita. Kalau mungkin kita sebelumnya tidak selaras dengan firman yang kita mau bagikan, berarti kita harus punya satu tekad. Setelah ini saya harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jadi memang kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan itu pedang bermata dua, jadi menembus ke kita yang menyampaikan dan juga setiap yang mendengarkannya. Ya, harus berdamai. Ya, kita terus berjuang. Tuhan tolong untuk kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi proses, Pak Kris, proses. Yang lain, monggo. Selalu sia, Ya, saya Bu Nani. Iya, monggo. Ya, selama pelayanan ya tentu tidak mulus ya, pasti ada pernah timbul yang namanya gesekan, benturan, ya kadang ada yang lewat perkataan, tindakan atau apa gitu ya. Itu juga seringkali ya saya pernah mengalaminya, dan ya beberapa kali lah. Yang menjadi solusinya yaitu saya di dalam doa ngomong, Tuhan, si A membuat saya kesal gitu loh, sikapnya gitu. Ya ampuni dia dan ampuni juga saya gitu. Saya jadi marah di dalam hati, walaupun saya mungkin tipe orang yang tidak mengucapkan secara langsung, tapi kadang saya di dalam hati ya saya bawa ke dalam doa saja gitu. Solusinya seperti itu. Ya tidak, memang dalam pelayanan pasti tidak sempurna mulus seperti itu, justru ketika ada benturan itu membentuk karakter kita menjadi lebih baik lagi. Bisa nggak kita memaafkan, pelayanan kita tulus apa tidak? Nah itu. Jadi kadang Tuhan izinkan benturan itu untuk membentuk karakter kita lebih baik. Itu saja. Oke, ya. Berdoa. Yang lain? Paling gampang itu ya suami istri. Halo? Ya. Apa Tanda? Silakan Ya, Pak Tanda. saya. Ya. Kalau marah pasti umumnya terhadap orang lain ya. Memang kadang-kadang kalau kita melayani pas hasilnya jelek atau kurang memuaskan, hampir dikatakan banyak yang ngomong terhadap diri kita. Namun saya sikapi dengan sabar. Saya tidak boleh marah, karena yang lebih tahu isi hati dan motivasi pelayanan saya itu Tuhan sendiri. Nah, tanggung jawabnya. Nah, kalau masalah kecewa ya, kalau saya membawakan firman, persiapan wis ado-ado, wis suwe, sing teka sithik lah gue. Kayak malam ini, Pak. Sedikit. Kayak malam ini. Kayak seperti malam ini. Berapa sih malam ini sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Tapi kan kali 2. Suami istri kali 2. Ya enggak, 13 plus itu anak. Sudah semuanya. Oh, sudah semuanya. Tapi firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang, sudah lebih. Iya. Iya, udah. Ya jangan kecewa kalau gitu.
yaitu kalau untuk menyikapinya terhadap teman sekerja pelayanan ya ke depan harus hati-hati lagi dengan orang itu gitu loh. Nah, bagaimana menyikapinya ya pendekatan supaya saya membuat trik-trik supaya dia tidak sulit untuk melakukan itu lagi. Untuk melakukan kesalahan yang membuat hati saya itu kecewa. Ya, dengan cara yang halus supaya tidak ketara gitu. Dipojokkan tapi tidak merasa dipojokkan gitu. Pojokan dalam arti yang baik supaya dia tidak melakukan hal-hal yang kurang baik gitu. Ya, itu saja. Ya. Masih ada yang mau nambahkan? Ya, saya. Ya. Sebetulnya untuk pertanyaan nomor 3 ini sangat manusiawi. Ketika dalam pelayanan itu kita mungkin kecewa, marah gitu ya. Betul tadi yang katakan Pak Kris, kadang marah terhadap diri sendiri, tapi juga sering yang justru sering kita alami adalah marah sama Tuhan. Khotbah minggu kemarin itu betul-betul nyata, ya. Kadang kita merasa tidak adil. Kita ini sudah melayani dengan tulus, tanpa pamrih, sudah melakukan yang terbaik. Hasilnya malah dipaido, disalah-salahkan. Dan kita tahu ada rekan sepelayanan kita, ya, yang kita jelas tahu dia pelayanannya amburadul, ya, modus itu jelas. Tapi kok ya dia dipuja, dipuji, berkat Tuhan itu seolah buahnya, dengan kita ya begitu-begitu saja. Kadang ya manusiawi sekali ketika kita kemudian komplain sama Tuhan, adil enggak sih seperti ini? Tetapi kembali saya ingatkan bahwa komitmen kita melayani itu apa? Melayani diri kita sendiri atau melayani Tuhan, itu satu. Dua, apa hak kita marah kepada Tuhan? Nah, Yunus tadi ya ditegur oleh Tuhan, apa hakmu marah? Termasuk khotbah minggu kemarin, ya. Tuhan sudah memanggil kita, ya, menjadikan kita mitranya, itu sudah anugerah. Kita ini orang dosa, dipakai oleh Tuhan, itu harusnya kita sudah bersyukur. Itu berkat, gitu loh. Nah, perkara Tuhan mau memberkati orang yang badek, gitu ya, istilahnya Pak Asa itu badek, gitu ya. Orang yang modus-modus gitu, itu haknya Tuhan. Ya, haknya Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Ya. Jadi kembali di pertanyaan nomor 3 ini, saya katakan bahwa yang pertama manusiawi, tapi coba, artinya kita berproses. Boleh marah, tapi jangan lama-lama. 1, dan 2, boleh marah, tapi jangan sampai menghujat Tuhan. 3, kita kembali, ya, menyadari bahwa pelayanan kita itu anugerah, ya, bahwa Tuhan punya hak prerogatif. Kembali, kita terus ingat apa sih komitmen kita. Itu Mbak Nani. Iya, iya. Di manusiawi ya Pak ya. Boleh marah asal jangan berlarut-larut. Boleh marah tapi jangan mutung. Iya. Karena marah itu kan juga kadang memang harus diperlukan juga gitu ya. Tapi kita terus kembalikan lagi komitmen kita dalam melayani. Ya, jadi kalau saya pribadi sih kadang apa ya, itu tadi, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu ya. Jadi sepanjang kita ketemu dengan banyak orang yang masing-masing punya kepala dan masing-masing punya isi kepala sendiri, tentunya ada banyak sekali benturan-benturan yang akan terjadi,
Tetapi ya kita harus belajar untuk kembali menyikapinya. Oh, itulah yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita bisa menerima, kita bisa menghargai keberbedaan yang ada. Ya. Kalau kita kekeh dengan orang itu harus punya pemikiran seperti saya, orang itu harus punya istilahnya daya tangkap seperti saya dan lain sebagainya, ya bubar gitu ya. Jadi sepanjang kita masih diizinkan untuk ketemu banyak orang, masing-masing dengan karakter yang unik satu dengan yang lain, maka kita harus benar-benar bisa menerima masing-masing keberadaan kita dan keberadaan orang lain, dan kita menghargai itu. Sehingga ketika hal itu bisa kita lakukan, ya itu tadi, boleh marah tapi sebentar saja, boleh marah tapi jangan mutung, ya, untuk segera kembali ke komitmen awal di dalam pelayanan kita. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya. Ya. Ya, sekali lagi bahwa pelayanan kita itu hanya untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga seharusnya kalaupun ada orang yang menyanjung diri kita, itu kita jangan bangga. Karena semuanya itu dari Tuhan. Yeah. Jadi kalau kita bangga, merasa tersanjung, itu sesungguhnya kita secara tidak sadar merebut kemuliaan Tuhan yang diberikan oleh orang itu. Jadi kita harus biasa sajalah, gitu. Harus tetap rendah hati. Ya, gitu aja. Iya. Jadi kita sembunyi di belakang salib Tuhan. Ya, ada pujian, tidak ada pujian, terus melayani dengan tekun dan setia. Malam hari ini memang banyak dari teman-teman yang sudah izin, karena kebetulan untuk yang anak-anak SD Pius itu sedang PTS, dan karena PTS-nya itu rata-rata didampingi orang tua, dilaksanakannya pada malam hari. Jadi handphonenya Bapak Ibu beberapa yang sudah sampaikan ke saya itu dipakai untuk anak-anak mengerjakan ujian, gitu ya. Dan untuk next, karena di bulan Oktober kita sepanjang Kamis itu persekutuan dilakukan dengan via Zoom. Semoga bisa lebih banyak lagi. Dan ialah nanti kalaupun sudah di-share di dunia maya lagi, gitu ya, ini juga akan memberkati setiap jemaat kita yang ikut mendengarkan dan termotivasi untuk terus dan terus memberikan pelayanan yang dipercayakan, mencintai pelayanan yang dipercayakan kepada masing-masing kita, apapun itu bentuknya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, saya. Oh iya, silahkan. Ya, saya intinya menyadari bahwa kita diberi kesempatan Tuhan itu adalah anugerah. Ungkapan syukur kita, ya kita melayani Dia, kita menyenangkan hati Dia. Yang kedua, mungkin tidak banyak kata-kata atau istilahnya jargoni. Lakukanlah apa yang Tuhan sudah berikan kesempatan sebaik mungkin dan berikanlah yang terbaik. Apa artinya kita banyak ngomong, kita banyak kata, tapi kita tidak bisa melakukan apa yang kita katakan. Jadi intinya membutuhkan kerendahan hati, karena kita sadar bahwa Tuhan sudah menganugerahkan
berikan kesempatan kepada kita untuk melayani dia. Lakukanlah yang terbaik dan terus lakukan terbaik. Iya, terima kasih Pak Toto. Masih ada yang mau closing? Tante Poppy? Halo Tante. Ada yang mau dibagikan? Itu dinunul dulu Tante. Di unmute dulu. Yang tanda mic. Yang tanda mic-nya ditekan. Berarti di pojok kiri. Pojok kiri bawah. Yang merah-merah. Nggak bisa. Ini. Oh ya, bagus. Halo. Ya. Sudah kedengar Tante. Ya. Silahkan Tante. Malam. Selamat malam. Mau membagikan sesuatu boleh? Ya, untuk pelayan kedukaan ini ya, masih ada kesukaran untuk teman-teman yang mungkin bisa membantu kita di dalam pelayan kedukaan. Kedengaran nggak? Iya, dengar. Halo. Dengar. Iya. Ya, lah itu. Barangkali di antara teman-teman sekarang ini keluar, barangkali ada yang bisa bantu. Nanti kalau kebetulan sekarang ada COVID-19, jadi nggak banyak yang meminta untuk kita layani ya, kedukaan ya. Tapi kalau misalnya satu waktu udah lewat COVID-nya, mungkin kita masih butuh personil yang membantu kedukaan. Itu. Halo? Iya. Ya, itu aja. Kesulitannya membutuhkan tenaga lagi ya Tante ya untuk bisa membantu khususnya di layanan kedukaan. Ya, gitu. Ya, semoga nanti ketika ini di-share ada banyak teman kita yang tergerak untuk bisa ikut membantu ya pelayanan tim kedukaan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kembali kasih. Ya Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi yang mau menambahkan untuk pemahaman Alkitab malam hari ini, kita akan akhiri. Ialah apa yang sudah kita pelajari bersama pada saat malam hari ini, terus menolong masing-masing kita apapun bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kita bisa mencintai itu, kita bisa melakukannya dengan tekun, dengan tulus, dengan bertanggung jawab, bukan untuk hormat diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kita, yang sudah mengasihi dan terus menyertai kita. Tuhan akan. Tadi Pak Sael kayaknya mau nambahin. Mau nambah? Pak Sael itu tadi. Oh nambah? Iya boleh. Nggak sedikit ya. Ya boleh. Seringkali kita berpikir bahwa pada saat kita melayani itu, kita harus melayaninya di gereja. Makanya banyak orang yang dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selalu di gereja terus setiap hari. Padahal ada fenomena, padahal dia itu kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dia sendiri. Jadi dia itu aktif di gereja, sering kegiatan gereja, pelayanan di gereja, tapi keluarganya berantakan,
pekerjaannya berantakan, bisnisnya berantakan. Ada saya melihat beberapa fenomena seperti itu. Nah ini, mumpung lagi membahas, saya mau menambahkan sedikit. Ladang pelayanan kita tidak hanya di gereja. Kita itu full timer di ladang Tuhan. Semua dari kita itu adalah imamat-imamat yang radhani. Full timernya Tuhan, tapi di ladang pelayanan kita masing-masing. Seperti contohnya Mbak Nani, Pak Chandra, ya pelayanannya, ladang pelayanan utamanya ada di sekolah. Jadilah guru yang baik, jadi teladan yang baik bagi murid-muridnya, jadi partner kerja yang baik bagi sesama guru, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita melayani di gereja, itu sifatnya sebenarnya membantu pelayanannya Pak David. Yang full timer di gereja itu ya Pak David, Pak Toto, itu memang ladang pelayanan di gereja. Kalau saya, ladang pelayanan saya bukan di gereja. Nah yang jelas kita punya rumah tangga masing-masing itu juga sebagai ladang pelayanan kita. Jadi kita melayani suami, istri, anak-anak kita itu juga pelayanan kepada Tuhan. Yang punya toko melayani pelanggannya, menghidupi karyawannya. Pelayanan itu melakukan semuanya dengan niat yang baik, sebaik-baiknya semua untuk Tuhan. Oke, iya. Closing-nya kita diingatkan untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita, ya, untuk kita terus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang harus terus kita cari, ya, mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita akan tutup dengan doa syafaat. Malam hari ini saya mencatat ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan di GKI Pemalang. Kemudian untuk secara khusus kita berdoa untuk rencana ibadah onset yang kita akan mulai tanggal 27 besok. Dan yang ketiga kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang peduli dengan kami, Engkau Allah yang terus menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat malam hari ini, melalui pemahaman Alkitab ini, kami kembali diingatkan untuk kami boleh mencintai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Apapun itu, baik pelayanan kami di gereja, pelayanan kami di tempat kerja, pelayanan kami di tengah keluarga. Kami rindu Tuhan untuk hidup kami boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus memeteraikan firman itu di dalam kehidupan masing-masing kami. Saat malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa, kami mau serahkan seluruh pelayanan yang boleh kami kerjakan di GKI Pemalang. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kehadiran Bapak Pendeta David bersama dengan Ibu. Kami berdoa Tuhan terus limpahkan kasih anugerah, Tuhan terus memberkati Pak David, agar Pak David boleh semakin memberkati kami dan semakin mempermuliakan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap rekan-rekan penatua. Mengucap syukur untuk setiap pengurus badan pelayanan. Mengucap syukur untuk setiap anggota kepanitiaan. Saat ini yang setengah bekerja adalah panitia bulan keluarga. Tuhan, kami menyadari ketika kami mengandalkan kekuatan kami, kemampuan kami tidak akan sanggup untuk mengerjakan setiap bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Kami mau terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyatukan kami, Engkau yang mengikat kami, dan memampukan kami untuk mengerjakan setiap bagian kami dengan penuh syukur dan sukacita. Kami mengucap syukur untuk setiap tingkap berkat yang Tuhan limpahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di GKI Pemalang. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami
setiap saudara kami yang sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat untuk pelayanan di GKI Pemalang. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami mau serahkan untuk persiapan ibadah onset minggu depan tanggal 27. Tuhan, terima kasih untuk setiap hal yang boleh kami persiapkan. Kami terus memohon penyertaan pertolongan Tuhan untuk kami bisa mengerjakan dan melakukannya dengan baik. Bukan untuk hormat kemegahan kami, tapi biarlah apa yang boleh kami lakukan nanti untuk kemuliaan nama Tuhan, dan itu menjadi berkat untuk setiap jemaat Tuhan. Kami mau serahkan biarlah perlindungan Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga kami terhindar dari paparan COVID-19. Kami mau serahkan untuk setiap peralatan yang kami pergunakan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga itu membantu proses kelancaran untuk live streaming nanti. Kami mau serahkan untuk setiap personil yang nanti akan mengerjakan, kiranya hikmat dan kasih Tuhan boleh terus menyertai setiap kami. Kami hanya bisa mempercayakan rencana kami ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, untuk malam hari ini kami juga mengingat mau serahkan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Dr. Broto, kami berdoa untuk Ibu Ida, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, para lansia. Kami mau serahkan Tuhan, dalam kelemahan fisik yang dirasakan, biarlah kasih Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk setiap saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Kris Haryanto yang berduka karena ditinggalkan saudara tercinta. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberikan penghiburan, Engkau terus memberikan kekuatan untuk keluarga Bapak Kris boleh menerima semua ini karena anugerah pertolongan Tuhan. Tuhan pasti mengerjakan yang terbaik. Kami mau serahkan untuk setiap proses yang nanti akan dijalani, biarlah Tuhan berikan kelancaran, Tuhan akan menolong menyertai sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh kehidupan kami pada saat malam hari ini, kami hanya bisa percayakan kepada Engkau yang memelihara dan berdaulat atas kami. Apapun yang terjadi atas kami pada saat malam hari ini, kami percaya Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap melindungi kami. Kami mau Tuhan, ketika kami esok bisa bangun, kami boleh mempermuliakan Engkau dengan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami pinta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup. Amin. Ya, terima kasih. Saya serahkan ke Ibu Mevri. Ya, terima kasih Bu Nani untuk pelayanannya pada malam hari ini. Kiranya apa yang disampaikan Bu Nani boleh menjadikan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mencintai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, dimanapun Tuhan tempatkan masing-masing kita. Ya, besar harapan kami, Bapak Ibu Saudara semua boleh bergabung kembali dalam pemahaman Alkitab di Kamis depan, secara Zoom juga ya Bu Nani ya. Dan biarlah semakin hari boleh semakin jemaat kita semakin rindu untuk bergabung dengan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, shalom. Tuhan berkati. Berkati.